Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji senantiasa kita ucapkan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga sehat selalu. Selamat datang di Unidas Class. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mendalami materi, ya, salah satu materi yang berjudul Qalqalah Kubro. Ya. Kita akan mendalami materi tentang Qalqalah Kubro. Oke, baik, apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Nanti kita akan mempelajari pengertian dari Qalqalah Kubro, kemudian hurufnya apa aja, kemudian syaratnya itu bagaimana, cara membacanya itu seperti apa, dan contohnya juga itu seperti apa. Ya, nanti akan kita dalami satu persatu. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian Qalqalah Kubro. Oke, ma makna Qalqalah dan ma makna Kubro. Ma makna Qalqalah dan ma makna Kubro. Ya. Oke teman-teman, Qalqalah ya. Qalqalah berarti getaran suara. Ya, Qalqalah itu berarti getaran suara. Sedangkan Kubro itu artinya apa? Kubro itu artinya besar. Ya. Besar ya. Kabir. Kubro ya. Artinya Qalqalah Kubro artinya getaran suara yang besar. Getaran suara yang besar. Secara istilah, Qalqalah berarti menyembunyikan huruf yang bertanda sukun, huruf yang bertanda sukun atau mati dengan suara yang lebih ditekan lagi dari makhrijul hurufnya. Ya. Kemudian Qalqalah Kubro adalah apabila huruf Qalqalah yang disukun atau dimatikan pada akhir ayat atau karena kita wakafkannya. Jadi ada mungkin dia tidak di akhir ayat tapi kita wakafkan dan dia termasuk ya salah satu dari bagian dari Qalqalah Kubro. Ya, tidak hanya di akhir ayat tetapi juga bisa karena kita wakafkan atau tanda berhenti seperti itu. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke huruf-huruf apa saja sih huruf Qalqalah Kubro ini. Nah, ya, huruf qalqalah ini secara umum ya, tidak hanya qalqalah kubro teman-teman, juga qalqalah sugro ya. Huruf qalqalah itu ada ini, ada ba, jim, dal, to, dan kof ya. Sebagaimana yang saya sampaikan ya, bahwa kita bisa menyingkat istilah untuk menghafal huruf qalqalah ya, huruf qalqalah, yaitu pertama kita beristilah baju ya di toko ya, baju di toko. Misalnya teman-teman ya, kita bisa baju di toko ya. Baju di toko. Itu adalah salah satu rumus bagaimana cara kita memudahkan menghafal huruf-huruf qalqalah ya. Oke, teman, lanjut kita ke ini, syarat qalqalah kubro itu apa aja. Nah, teman-teman, ini syarat ya, pentingnya syarat dari qalqalah kubro itu apa sih? Ya. Pertama teman-teman, syaratnya pertama harus ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah tadi ada apa? Ba, huruf qalqalah ada 5 tadi teman-teman ya. Baju di toko. Ba, jim, ya. Dal, to, kemudian juga huruf ko ya. Ya. Baju di toko ya. Dan dia mati ya atau sukun ya. Dia sukun ya. Jadi huruf baju di toko ini dia harus sukun ya teman-teman. Syaratnya seperti itu. Karena dihentikan ya. Ingat ya. Dia mati atau sukunnya itu karena dihentikan atau diwakafkan atau berada pada akhir kata atau akhir ayat ya. Misalnya teman-teman yang kita bisa lihat huruf qalqalah yang mati, dia dimatikan, bacanya dimatikan karena dia wakaf. Ya, wakaf itu baik itu karena akhir ayat atau mungkin karena ada wakaf atau mungkin karena kita hentikan, ya. Jadi teman-teman, jika huruf qalqalah di akhir kata tidak dimatikan atau langsung kita bersambung dengan ayat selanjutnya atau bacaan selanjutnya, maka ya sehingga huruf tersebut hidup, maka dia tidak berlaku hukum qalqalah kubro ya. Saya lengkapi, dia tidak berlaku hukum qalqalah ya.
dia tidak dibaca dengan huruf qalqalah ya. Kenapa? Karena dia tidak kita matikan atau tidak kita sukunkan ya. Jadi syaratnya dia tidak hanya huruf qalqalah, tidak hanya huruf qalqalah yang mati, tapi juga karena kita hentikan atau kita wakafkan seperti itu ya. Nanti kita masuk ke contoh untuk mendalami bagaimana sih membedakan qalqalah sugro atau mungkin huruf-huruf yang ini dia termasuk qalqalah dan ini bukan termasuk qalqalah seperti itu. Oke teman-teman, cara membaca huruf qalqalah kubro. Nah, cara membaca huruf qalqalah kubro, cara membacanya harus mantul dengan mantap. Dengan mantap. Mantul, mantap ya. Mantul dengan mantap dan pantulan yang kuat. Sesuai dengan namanya itu kubro teman-teman. Besar ya, artinya kita akan mantul dengan kuat ya. Seperti itu. Kita masuk saja ke contoh qalqalah kubro karena kita memahami contohnya lebih paham gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada 5 contoh, mungkin yang bisa kita lihat ada juga 5 contoh teman-teman. Tadi saya sampaikan teman-teman kita cari dulu huruf qalqalahnya. Huruf qalqalah ada 5 tadi teman-teman. Baju di toko, baju di toko ya, baju di toko. Kita lihat dulu dia di akhir di akhir ayat atau mungkin kita wakafkan dan hurufnya ini, maka dia disebut dengan qalqalah kubro. Kita masuk dengan contoh ini di surah Al-Falaq nih. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 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 Kita kuatkan, kita tekankan ya. Waqab. Waqab ya. Kita kuatkan karena dia termasuk dalam qalqalah kubro karena dia di akhir ayatnya teman-teman ya. Ya, di akhir ayat teman-teman pasti sudah paham juga bahwa di surah Al-Falaq di akhir ayat waqab ya, dan ini kita baca dengan qalqalah kubro. Kemudian teman-teman contoh selanjutnya ya, was-samaa'i dzatil buruj. Buruj ya, kita wakafkan atau kita hentikan ya, maka dia termasuk dari qalqalah kubro ya. Hurufnya huruf qalqalah dan kita hentikan dan dia juga berada pada akhir ayat seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya juga teman-teman sama juga di akhir ayat qul huwallahu ahad ya. Sama itu juga kita baca qalqalah kubro. Kemudian juga contoh selanjutnya wallahu min waraihim muhit. Muhit. Kita tekankan, kita kuatkan karena dia kita wakafkan dan dia termasuk huruf dari qalqalah ya. Jadi dia disebut dengan qalqalah kubro. Begitu juga dengan contoh terakhir ini teman-teman. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq ya. Kita tekankan dan dibaca dengan qalqalah kubro seperti itu. Nah, kan teman-teman ini contohnya ya. Contohnya ini berada pada akhir ayat saja ya. Pada akhir ayat saja. Bagaimana dengan misalnya di pertengahan atau mungkin di pertengahan ayat dan mungkin ada waqaf dan sebagainya. Kemudian saya ingin memberikan contoh teman-teman ya. Misalnya di dalam surah An-Naba teman-teman, dzalikal yaumul haqq ya. Dzalikal yaumul haqq ya. Yaumul ya. Yaumul haqq ya. Ya. Oke, ini contohnya teman-teman ya. Dzalikal yaumul haqq. Kan kalau ini teman-teman berada di tengah-tengah ayat, artinya tidak di akhir ayat ya, teman-teman. Jadi kalau kita wakafkan di sini, misalnya teman-teman biasanya ada tanda wakaf di sini ya. Ada tanda wakaf di sini dan kita wakafkan, maka kita akan membacanya dengan qalqalah kubro. Kita akan membacanya dengan qalqalah kubro. Contohnya seperti apa? Dzalikal yaumul haqq. Nah, kita lebih tekankan lagi, kenapa? Karena dia ada tasydid ya. Di huruf q-nya ini kan huruf qalqalah dan dia ada tasydid, maka kita akan kuatkan lagi, lebih kuat dibanding misalnya yang contoh yang ada di sini teman-teman ya. Lebih kuat lagi karena dia ada tasydidnya yang kalau yang ini. Nah,
Dzalikal yaumul haqq. Kita tahan dulu. Haqq. Nah, baru seperti itu ya teman-teman. Nah, misalnya kalau kita lanjutkan, dzalikal yaumul haqq faman syaa ya biasanya ya. Dzalikal yaumul haqq faman syaa. Ya. Kita tidak usah membacanya dengan qalqalah karena kita menyambungkannya. Jadi syaratnya qalqalah kubro ini kita harus hentikan atau kita berhenti baca tersebut. Dan kita hentikan itu pada akhirnya itu adalah salah satu huruf dari huruf qalqalah, yaitu ba, jim, dal, to atau huruf qaf ya. Seperti itu ya teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham ya tentang bagaimana cara memahami, kemudian juga bagaimana cara membaca dari hukum qalqalah kubro ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian materi kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.